wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sesapiaton, NIM S19181, kelas S19D, Prodi Sarjana Keperawatan dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital terhadap pasien. Sebelumnya, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Untuk alat yang saya gunakan untuk memeriksa tanda-tanda vital pada pasien, yaitu di sini ada tensimeter, ada stetoskop, ada hand sanitizer untuk mencuci tangan, dan ada termometer. Dan untuk alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik yaitu palu refleks. Ini anggap saja palu refleks karena saya belum mempunyai alatnya. Langsung saja videonya. Untuk yang pertama yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital dan nanti selanjutnya pemeriksaan fisik kepada pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Ibu, perkenalkan saya Arsa, saya perawat jaga yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Usianya berapa Ibu? 50 tahun. Alamatnya di mana? Malang Bali. Baik, bila saya cocokkan dengan gelarnya terlebih dahulu Ibu. Baik, sudah cocok dengan gelarnya. Dengan Ibu Tina, usia 50 tahun, alamat Kalong Bali nggih. Nah, Ibu, tujuan saya datang ke sini, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terhadap Ibu yang meliputi cek suhu tubuh Ibu, cek nadi, cek pernapasan, dan tekanan darah Ibu. Nah, untuk nanti prosedurnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah terhadap Ibu, yaitu saya akan memasangkan mancat di lengan Ibu. Nah, untuk pemeriksaan suhu nanti saya akan memasangkan termometer ke ketiak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, apabila Ibu bersedia, nanti untuk waktunya kurang lebih 10 menit saja sudah cukup. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Ya. Oh, baik, bila tidak ada yang ditanyakan, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Selanjutnya saya akan menjaga privasi Ibu terlebih dahulu dan izin untuk mencuci tangan serta mempersiapkan alatnya ya Ibu. Sebelumnya kita menjaga privasi pasien terlebih dahulu. Menutup privasi pasien. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Mencuci tangan 6 langkah. Baik, setelah itu mempersiapkan alatnya dan kembali kepada pasien. Baik Ibu, untuk tindakan pertama saya akan memasangkan termometer di ketiak Ibu nggih. Bisa Ibu pasang sendiri atau saya bantu memasangnya. Baik Ibu, ini silahkan dipasang di ketiak Ibu dan dipentit ya Ibu. Baik, Ibu sembari menunggu termometernya, kita tunggu selama 1 menit. Saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah nggih. Saya pasangkan mansetnya. Permisi Ibu.
tubuh ibu, tekanan darah ibu 130/90 ya ibu. Itu baik, itu normal. Bisa saya ambil termometernya ibu? Baik ibu, suhu tubuh ibu 35,4 Celcius derajat. Itu juga normal ya ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cek nadi dan pernafasan pada ibu. Ibu cukup mengikuti alat dari saya saja nggih. Isi tangannya, ibu cukup bernafas biasa saja. Saya akan mengamati perut ibu dan cek nadi ibu. Baik ibu, nadi ibu 100 kali per menit dan untuk pernapasan ibu 20 kali per menit. Itu nggih normal nggih ibu. Baik ibu, saya akan meminta izin untuk membereskan alatnya terlebih dahulu nggih ibu. Setelah melakukan tindakan kepada pasien, saya akan membereskan alat yang saya gunakan terlebih dahulu. Dan setelah melakukan tindakan kepada pasien, saya akan mencuci tangan. Cuci tangan 6 langkah. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian nyeri terhadap ibu. Apakah nanti saya hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada ibu. Ibu cukup menjawab pertanyaan dari saya dengan sejujur-jujurnya nggih. Nah, apa keluhan ibu hari ini? Apakah ibu merasakan nyeri ibu? Iya, Itu penyebabnya karena apa ibu nyerinya? karena sering ke sawah, sering jongkok. Oh, baik ibu. Itu untuk nyerinya itu di bagian mana ibu? Di bawah lutut. Di bawah lutut. Itu berarti sering jongkok nggak ibu? Iya. Karena jongkok di bawah ibu. Nah, untuk nyerinya sendiri itu rasanya bagaimana ibu? Tertusuk-tusuk, apakah teriris-iris, apa berdenyut-denyut, seperti apa ibu? Kita tusuk-tusuk itu. Oh, seperti tertusuk-tusuk nggih. Nah, untuk nyerinya sendiri yang ibu rasakan itu hilang timbul apa terus-menerus ibu? Hilang timbul. Oh, berarti pagi, siang, pokoknya hilang timbul gitu nggih. Nah, ibu, saya punya angka nih dari angka 0 sampai 10. Dari angka 0 itu tidak nyeri, angka 1 sampai 3 itu nyeri ringan. Nyeri itu masih bisa ditahan oleh ibu, jadi ibu masih bisa melakukan aktivitas ibu sehari-hari. Nah, untuk nyeri 4 sampai 6 itu nyeri sedang ya ibu. Nah, itu ibu sedikit terganggu, sedikit terganggu aktivitas dan kenyamanan ibu. Nah, untuk nyeri berat itu dari angka 7 sampai 10. Itu nanti kalau sudah angka 10 ibu harus segera mendapatkan penanganan dari dokter yang harus segera dilakukan. Nah, dari angka yang saya berikan tadi kepada ibu, nyeri yang ibu rasakan itu terdapat pada angka berapa ibu? Nomor 2. Oh, berarti itu masih ringan ya ibu. Jadi ibu masih bisa melakukan aktivitas walaupun sedikit terganggu. Nah, ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terhadap ibu. Nanti setelah 15 menit kemudian saya akan kembali ke sini untuk melakukan pemeriksaan terhadap ibu nggih. Nah, nanti apabila ibu mendapatkan ataupun ibu membutuhkan bantuan diri saya, ibu silahkan panggil saya di ruang perawat atau nanti bisa meminta tolong keluarga ibu nggih.
Atau ibu juga bisa memencet bel yang ada di kanan bed ibu. Saya mohon pamit ya ibu. Selamat siang. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Baik ibu, sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati tadi, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, nanti untuk waktunya kurang lebih nanti 15 menitan ya ibu. Karena ini pemeriksaan fisik keseluruhan di tubuhku. Nah, sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan 6 langkah. Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan kepala ibu. Untuk pertama saya akan melakukan inspeksi pada kepala ibu. Pada kepala ibu terlihat simetris nggih. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada kepala ibu. Nanti apabila ada nyeri tekan silakan bilang ya ibu. Baik ibu, pada kepala ibu tidak terdapat adanya benjolan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada rambut ibu. Pada rambut ibu lebat nggih. Pada rambut ibu warnanya hitam, agak sedikit ada ubannya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada rambut ibu. Nanti apabila ada rasa sakit bilang ya ibu. Baik, pada rambut ibu tidak mudah dicabut dan kuat nggih. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah ibu. Saya akan melakukan inspeksi pada wajah ibu. Pada wajah ibu simetris nggih ibu. Nah, pada wajah ibu tidak terdapat adanya ruang-ruang merah. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada wajah ibu. Nah, nanti apabila ada nyeri tekan, silakan ibu bilang nggih. Baik ibu, tidak ada nyeri tekan. Pada wajah ibu tidak terdapat adanya tonjolan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perfusi pada wajah ibu. Nanti apabila ada rasa sakit bilang ya ibu. Baik, pada wajah ibu tidak terdapat adanya tonjolan apapun nggih. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata ibu. Saya akan melakukan inspeksi pada mata ibu. Pada mata ibu simetris nggih, alisnya juga simetris. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan konjungtiva dan pada sklera mata ibu. Nanti ibu cukup mengikuti aba-aba dari saya saja nggih. Saya akan memberikan cahaya pada mata ibu. Misi nggih ibu. Bisa menengok ke bawah ibu. Menengok. Satunya. Nah, baik, bisa menengok ke atas ibu. Baik ibu, pada konjungtiva ibu tidak terlihat tidak ada tanda-tanda anemis di ibu. Nah, pada sklera ibu tidak ada tanda-tanda diuretik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pupil dan lensa ibu. Ibu cukup melihat lurus ke depan nggih. Selanjutnya saya akan memberikan cahaya pada mata ibu. Baik ibu, bisa memandang lurus ke depan ibu. Nah, baik ibu, pada pupil ibu mengecil
saat diberikan cahaya, dan pada lensa ibu tidak terdapat adanya tanda-tanda katarak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung ibu, nggih. Saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada hidung ibu. Pada hidung ibu tidak terdapat adanya tonjolan dan pada hidung ibu simetris, nggih. Nah, selanjutnya saya akan melihat rongga hidung ibu. Ibu bisa menengok ke atas, Ibu. Baik Ibu, pada rongga hidung Ibu tidak terdapat adanya kelainan. Pada mukosa Ibu tidak menutupi konka, nggih. Dan pada bagian septum nasi tidak terdapat adanya kelainan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada hidung Ibu. Nanti apabila ada nyeri tekan silakan bilang, nggih Ibu. Permisi Ibu. Baik Ibu, pada hidung Ibu tidak terdapat adanya kelainan, tidak terdapat adanya nyeri tekan, dan tidak pada saturasi normal dan lurus, nggih Ibu. Nah, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga Ibu. Saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada telinga Ibu. Pada telinga Ibu tidak terdapat adanya kelainan, tidak terdapat adanya peradangan, dan tidak terdapat adanya edema atau bengkak, Ibu. Nah, selanjutnya saya akan melihat skipus esterus pada telinga Ibu. Nanti apabila ada nyeri tekan bilang ke Ibu. Mohon maaf Ibu. Nah, yang satunya Ibu. Baik Ibu, pada telinga Ibu tidak ada serumen yang menutupi gendang telinga Ibu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada telinga Ibu. Nanti apabila ada nyeri ataupun rasa sakit silakan bilang ke Ibu. Permisi Ibu. Nah, satunya Ibu. Baik, pada telinga Ibu tidak terdapat nyeri tekan dan tidak terdapat adanya benjolan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mulut pada mulut Ibu, nggih. Saya terlebih dahulu akan melakukan inspeksi pada mulut Ibu. Pada bibir Ibu tidak terdapat adanya kelainan. Pada bibir Ibu simetris dan warnanya kemerahan, nggih Ibu. Tidak terdapat adanya sianosis. Nah, selanjutnya saya akan melihat rongga mulut Ibu. Baik Ibu, bisa dibuka mulutnya. Baik Ibu, pada mulut Ibu mukosanya bagus, nggih Ibu. Giginya bersih dan pada gigi dan gusinya rapi dan bersih. Nah, selanjutnya saya akan melihat tonsil dan uvula pada lidah Ibu. Nah, Ibu bisa menjulurkan lidahnya. Nah, baik Ibu, pada terminal lidah Ibu tidak terdapat adanya tanda-tanda kemerahan. Pada uvula Ibu tidak terdapat adanya edema atau pembekakan. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher Ibu. Saya akan terlebih dahulu menginspeksi leher Ibu, nggih. Pada leher Ibu tidak terdapat adanya kelainan, dan pada leher Ibu tidak ada benjolan, tidak ada peradangan, dan tidak ada pembekakan, nggih Ibu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada leher Ibu. Apabila nanti ada rasa nyeri tekan, silakan bilang ya Ibu. Permisi Ibu. Baik, tidak ada
ada nyeri tekan, pada leher ibu tidak ada nyeri tekan dan tidak ada tonjolan ya ibu. Nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening pada leher ibu. Nanti apabila ada nyeri tekan bilang ya ibu. Permisi ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada trakea ibu. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi pada trakea ibu. Pada trakea ibu dan tiroid ibu terlihat tidak ada benjolan yang berlebih ya ibu, tidak ada pembengkakan. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada trakea ibu. Apakah ibu bisa menengok ke atas ibu? Dan Ya ibu, silakan ibu menelan ludahnya ibu. Baik, tadi setelah ibu menelan ludah, tangan saya ikut masuk ya ibu. Itu berarti trakea ibu simetris dan tidak ada tanda-tanda benjolan dan pembengkakan pada trakea ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tiroid ibu. Saya akan melakukan inspeksi pada tiroid ibu. Pada tiroid ibu tidak terdapat adanya tonjolan ya ibu, dan tidak ada pembengkakan pada tiroid ibu. Nah selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada kelenjar tiroid ibu. Ibu bisa menengok ke atas bu. Silakan ibu menelan ludah ibu. Baik ibu, tadi setelah ibu menelan ludah, tiroid ibu terangkat nggih, berarti itu simetris. Selanjutnya saya akan memeriksa tiroid ibu dan dari belakang ya ibu. Mohon maaf ibu, menghadap. Maaf nih ibu, nanti apabila ada nyeri tekan silakan ibu bilang. Baik, bisa kembali ke posisinya ibu. Nah baik, pada tiroid ibu tidak terdapat adanya benjolan. Pada tiroid ibu normal nggih. Nah selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada tiroid ibu menggunakan stetoskop. Baik, ibu bisa menengok ke atas bu. Baik, pada tiroid ibu dari auskultasi yang saya dapatkan tadi, saya hanya mendapatkan suara nafas. Itu berarti tiroid ibu normal dan tidak ada kelainan ya ibu. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada ibu. Pada bagian dinding dada ibu tidak ada kelainan. Pada dinding dada ibu pada dinding Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada torak atau pada dada ibu. Nah pada dinding dada ibu tidak terdapat adanya kelainan ya ibu. Nah ibu bisa posisinya tegak bu, tegak, posisi tegak ini. Baik ibu, saya akan mengamatinya pada pemeriksaan bagian samping ya ibu. Cukup saja.
ada keterlambatan dalam ibu bernafas, dan apakah ada pergerakan keterlambatan pada dinding dada. Baik, ibu bisa bernafas biasa saja, dan nanti saya akan mengamatinya nih ibu. Nah, baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sistem frenitas. Nanti saya akan melakukan palpasi pada dinding belakang ibu ya. Ibu silakan ucapkan angka 99 ibu. 99. Lagi ibu. 99. Lagi bu. 99. Nah, baik ibu. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada bagian dada belakang ibu ya. Nanti apabila ada nyeri tekan silakan bilang ya ibu. Iya. Apakah terasa sakit bu? Iya. Tidak terasa sakit. Baik bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan batas paru dan pada hebar ibu. Nanti saya akan mengetuk ya ibu. Nanti saya akan melakukan perkusi. Ibu silakan nanti apabila ada nyeri tekan dibilang ya ibu. Baik ibu, tidak terdapat adanya kelainan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi anterior. Ibu bisa melihat kembali ke posisi semula. Nah, saya akan melakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Di sini ibu. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu ya. Terlebih dahulu saya akan melakukan inspeksi pada perut ibu. Pada perut ibu tidak terdapat tidak terlihat adanya benjolan ya, tidak terdapat adanya kemerahan. Pada perut ibu dapat melihat. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu. Saya terlebih dahulu akan melakukan inspeksi pada perut ibu. Pada perut ibu tidak terlihat adanya tanda-tanda kemerahan. Dari bekas luka tidak ada bekas operasi, tidak ada massa, tidak ada tumor, kemudian tidak ada pelebaran pembuluh darah ya ibu. Nah, ibu, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada perut ibu menggunakan stetoskop. Permisi ya ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan peranjakan
akan ibu bilang ya. Nah, ibu selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada perut ibu, palpasi hepar ringan ya. Nanti yang udah dinyatakan silahkan bilang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi hepar yang dalam ya ibu. Nanti apabila dinyatakan silahkan bilang bu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalia ibu nggih. Pada genitalia ibu normal dan bersih nggih ibu semuanya. Dan pada anus ibu terdapat adanya benjolan ibu, mungkin itu dari penyakit ibu nggih. Nah, pada rektum ibu nggih normal. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah ibu. Ibu bisa tangannya seperti ini ibu. Nah, silakan menggenggam semua ibu. Nah, satu persatu genggamannya diputar seperti ini nih ibu. Yang satunya ibu. Nah, baik ibu, ini bu. Nah, pada sendi tangan ibu berarti apabila tidak ada nyeri masih normal nih ibu, masih bagus. Pada tangan ibu bisa seperti ini lagi. Tidak usah menggenggam ibu, tidak perlu menggenggam. Nah, ibu tekuk seperti ini, seperti ini bu. Nah, tadi saya lihat seperti ini. Silakan ibu ulangi seperti ini. Apakah ada rasa sakit ibu? Enggak. Baik ibu, sudah baik. Ibu silakan lagi seperti ini ibu. Nah, ibu renggangkan jarinya ibu, renggangkan seperti ini. Nah, ibu nanti saya akan menekan satu persatu jari ibu. Apakah nanti ada rasa sakit ibu silakan bilang ya. Sakit ibu? Enggak. Ini, ibu. Baik ibu, tidak ada rasa sakit, tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya lurus lagi ibu. Nanti saya akan silakan menggenggam ibu. Nanti saya akan menekannya seperti ini. Ibu silakan mempertahankan seperti posisi semula nggih ibu. Nanti apabila ada nyeri silakan bilang. Apakah nyeri ibu? Enggak. Yang satunya nyeri ibu. Nah, baik. Baik, selanjutnya saya akan ibu silakan seperti ini lagi. Tangannya ditekuk seperti ini bu. Nah, saya nanti akan menariknya seperti ini. Ibu coba melawan nggih. Nah, ibu tetap memposisikan tangan ibu seperti semula seperti ini. Tapi saya akan menariknya jadi ibu melawannya. Sakit enggak bu? Nah, baik, jika tidak sakit berarti tidak ada nyeri tekan nggih ibu. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada siku ibu. Ibu bisa meregangkan tangannya seperti ini ibu. Nah, ibu tegak ibu posisinya ibu. Nah, saya nanti akan mengetuk di bagian siku ibu. Nanti apabila tangan ibu refleks berarti refleksan tangan ibu masih normal nggih. Saya ketuk nih ibu. Nah, baik. Selanjutnya, nah baik ibu, sudah ibu. Berarti pada siku ibu masih normal nggih. Nah, ibu selanjutnya saya akan mengutuk pada bagian pergelangan tangan ibu nggih menggunakan alat refleks lagi. Nanti apabila tangan ibu bergerak saat saya bergerak seperti ini, berarti pada refleks tangan ibu masih bagus, masih normal nggih. Saya mulai nggih ibu. Ibu. Oh, baik ibu. Selanjutnya.
Oh, oke. Baik Ibu, pada berarti pada bagian anggota tubuh Ibu yang atas masih normal dan bagus ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah pada kaki Ibu. Saya akan mengetuk pada lutut Ibu ya. Nanti apabila ada yang tertekan silakan Ibu bilang. Permisi Ibu, saya ini Ibu. Baik Ibu, saya ketuk ya. Sakit tidak Ibu? Sakit Ibu. Oke. Selanjutnya ketuknya Ibu. Baik, ada terdapat nyeri tekan ya Ibu, karena tadi di sini nyeri ya. Ibu, selanjutnya saya akan mencoba melakukan penekanan pada kaki Ibu. Apakah nanti Ibu kakinya terasa sakit atau tidak ya? Pasti Ibu. Terasa sakit Ibu? Tidak. Baik, yang selanjutnya terasa sakit apa tidak Ibu? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan mengangkat kaki Ibu, apakah seimbang atau tidak nih Ibu. Nah, nanti permisi Ibu. Yang satunya Bu. Nah, coba Ibu lakukan sendiri satu persatu. Diangkat Ibu satu persatu, coba lakukan sendiri. Nah, yang satunya Ibu. Nah, baik Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada jari-jari Ibu ya. Nanti apabila ada rasa sakit silakan Ibu bilang. Apakah sakit Ibu? Selanjutnya yang satunya Bu. Sakit tidak Ibu? Baik. Selanjutnya saya akan mencoba menyatukan kedua kaki Ibu. Nanti apabila ada rasa sakit bilang ke Ibu. Baik, coba Ibu satukan sendiri kakinya Ibu. Sakit atau tidak Ibu? Nah, baik Ibu, selanjutnya saya akan mencoba melakukan penekanan pada paha Ibu. Nanti apabila ada rasa sakit bilang ya Ibu. Nanti Ibu silakan lawan tekanan saya. Sakit atau tidak Ibu? Sakit atau tidak Ibu? Nah, baik, selanjutnya silakan ditekuk Ibu lututnya, dua-duanya Ibu. Nah, saya akan memberikan tekanan pada lutut Ibu ya. Nanti apabila ada rasa sakit bilang ya Ibu. Sakit atau tidak Ibu? Tidak Bu, tidak sakit Bu. Baik, tidak ada nyeri tekan. Ibu, selanjutnya saya akan mengangkat kedua kaki Ibu ya. Nah, nanti setelah saya angkat, apabila seimbang, nanti setelah itu Ibu mengulanginya sendiri ya. Permisi Ibu. Nah, Ibu silakan lakukan sendiri, coba Ibu diangkat kedua kakinya Ibu. Nah, baik Ibu, apakah terasa sakit? Nah, baik Ibu, selanjutnya saya akan memberikan pemutaran pada jari-jari Ibu. Nanti seperti diputar seperti ini nggih Ibu. Nah, akan saya putar. Seperti Ibu. Ibu silakan mencoba melakukannya sendiri Ibu, diputar Bu. Yang satunya. Baik Ibu, apakah terasa nyeri Ibu? Oh, tidak terasa nyeri. Nah, baik, itu berarti pada bagian ekstremitas Ibu pada bagian bawah semua normal ya Ibu, kecuali pada lutut tadi terasa sakit ya Ibu. Nah, Ibu, saya sudah selesai dalam melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Saya mohon pamit ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas kerjasama Ibu tadi dari awal ya. Saya mohon pamit. Apabila nanti Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu dapat memanggil saya di ruang perawatnya Ibu. Saya mohon pamit. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu. Baik, sekian video